Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hubungan pasar uang, suku bunga, dan pasar valuta asing. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 5. Yang pertama ada Avinda Firliana, yang kedua ada Nadia Wijayanti, yang ketiga ada Lailatul Hudriyah, yang keempat ada Anis Fitria, dan kelima ada Selvia Anugrah Anggraini, yang keenam ada Ahmad Yani, dan yang ketujuh ada Muhammad Aminullah. Baik, selanjutnya yaitu 5 pokok pembahasan dalam pertemuan kali ini. Nah, pembahasan yang pertama itu penentuan suku bunga dalam pasar uang. Nah, yang kedua, pengaruh pasar uang terhadap pasar valuta asing. Yang ketiga yaitu perbedaan ekonomi dalam jangka panjang dan jangka pendek dan hubungan dengan perubahan harga. Yang ketiga yaitu pengaruh tingkat harga dan nilai tukar terhadap faktor moneter dalam jangka panjang. Nah, untuk yang terakhir yaitu pengaruh kebijakan moneter dalam jangka pendek dan jangka panjang dan apa yang dimaksud dengan exchange rate operating. Seperti itu. Mari langsung saja ke materi. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu tentang penentuan suku bunga dalam pasar uang. Yang pertama, suku bunga. Bunga merupakan harga dari penggunaan sejumlah uang untuk jangka waktu tertentu. Salah satu contoh di mana kita bisa mendapatkan bunga adalah dari transaksi perbankan, yaitu dari penyimpanan dana, bisa dari tabungan, giro, deposito, dan lain-lain, serta peminjaman sejumlah dana dalam bentuk kredit. Menurut teori Keynes, tingkat bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Uang merupakan salah satu bentuk kekayaan yang dipunyai oleh seseorang, seperti halnya kekayaan dalam bentuk tabungan di bank, saham, atau surat berharga lainnya. Keputusan masyarakat mengenai bentuk komponen dari kekayaan mereka akan sangat menentukan tingginya tingkat bunga. Teori post-Keynesian, orang pertama yang menekankan bahwa suatu tingkat bunga bisa dikatakan benar-benar tingkat bunga keseimbangan atau equilibrium interest rate bagi suatu perekonomian apabila tingkat bunga tersebut memenuhi keseimbangan di pasar dana investasi dan sekaligus keseimbangan di pasar uang sebagai aktiva liquid. Adalah ekonom terkemuka asal Inggris, Sir John Hick, dengan alat analisis yang terkenal yaitu kurva ISLM, di mana model ISLM menjelaskan bagaimana tingkat bunga dan tingkat pendapatan dalam ekonomi. Yang selanjutnya yaitu suku bunga pasar uang antar bank. Pasar uang antar bank atau PUAB atau sering disebut dengan interbank sell money merupakan salah satu sarana penting untuk mendorong pengembangan pasar uang. Pasar uang antar bank sendiri adalah tingkat suku bunga yang ditentukan dan dikenakan oleh pihak bank kepada bank yang melakukan pinjaman di pasar uang antar bank atas penerbitan PUAB. Suku bunga tersebut diukur dalam bentuk persen. Dalam hal ini, bank yang kelebihan dana atau surplus unit akan meminjamkan dana kepada bank yang kekurangan dana atau defisit unit dengan memberikan kompensasi tingkat suku bunga tertentu. Penentuan tingkat suku bunga PUAB disesuaikan dengan tingkat suku bunga pasar berdasarkan Perpu BI nomor 6/11/PBI/2004 tentang penjaminan PUAB, yaitu dalam rangka program penjaminan oleh Bank Indonesia bagi bank yang memberikan suku bunga PUAB lebih tinggi dari batas maksimum suku bunga yang telah ditetapkan, maka pemerintah hanya menjamin PUAB sebesar pokok pinjaman ditambah bunga sesuai dengan suku bunga maksimum yang telah ditetapkan. Proses transaksi peminjaman dana PUAB hanya berlangsung dalam jangka pendek antara 1 hingga 7 hari. Karena dana PUAB ini berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan harian. Akan menjelaskan
yaitu peranan jalur suku bunga dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter di Indonesia. Peranan dan efektivitas mekanisme transmisi kebijakan moneter pada jalur suku bunga di Indonesia pada periode tahun 1990 sampai dengan 2007 dengan data triwulan penelitian menggunakan variabel inflasi suku bunga atau SBI. Suku bunga pasar uang antar bank RPUAB, suku bunga deposito atau GAP, suku bunga kredit. Alat analisis yang digunakan adalah pengujian variabel menggunakan model VAR. Dalam model ini setiap variabel dianggap simetris. Sistem VAR tidak tergantung pada teori, namun mensyaratkan adanya beberapa pengujian antara lain yaitu uji stasionaritas, uji kausalitas Granger, dan uji kointegrasi serta penentuan lag optimal. Hasil penelitian adalah bahwa melalui jalur ini dibutuhkan time lag sekitar 10 triwulan atau 2 tahun 6 bulan hingga terwujudnya sasaran akhir kebijakan moneter. Respon variabel-variabel pada jalur ini terhadap RSBI relatif kuat dan variabel utama yaitu jalur ini RPUAB mampu menjelaskan variasi sasaran akhir kebijakan moneter secara signifikan, yakni sebesar 63,11%. Hasil ini sekaligus menunjukkan bahwa RPUAB berfungsi secara efektif. Yang selanjutnya yaitu faktor pembentukan besaran tingkat suku bunga pasar uang antar bank atau PUAB dengan menggunakan metode error correction model atau ECM. Pada nilai koefisien suku bunga luar negeri, dalam hal ini adalah SIBOR paling besar mempengaruhi kondisi dan tingkat suku bunga pasar uang antar bank atau PUAB dibandingkan dengan dua variabel lainnya. Kondisi ini terjadi karena diasumsikan pada saat nilai dan tingkat suku bunga luar negeri SIBOR lebih besar daripada tingkat suku bunga dalam negeri atau domestik, maka akan terjadi aliran modal atau dana keluar atau capital outflow, karena dengan meningkatkan suku bunga luar negeri membuat para investor lebih tertarik untuk menanamkan dana keluar. Selain itu, akan mengakibatkan adanya sejumlah bank papan atas untuk melakukan penempatan dana di luar negeri. Dengan adanya peningkatan aktivitas perbankan, yaitu adanya penarikan dana secara besar-besaran, substitusi yang dilakukan oleh masyarakat mata uang domestik menjadi mata uang asing, mengakibatkan nilai uang domestik rupiah melemah dan terdepresiasi tinggi. Permintaan dana oleh masyarakat akibat adanya penarikan dana mengakibatkan setiap bank umum yang ada di Indonesia harus menjaga pemenuhan kebutuhan likuiditas hariannya, sehingga transaksi yang terjadi pada pasar uang antar bank menjadi meningkat. Karena bagi bank yang memiliki dana lebih akan meminjamkan dananya kepada pihak yang mengalami kesulitan dalam rangka memenuhi likuiditas harian atau kekurangan dana. Karena itulah permintaan terhadap dana PUAB menjadi meningkat dengan kondisi ini. Maka perbankan menaikkan tingkat suku bunga pasar uang antar bank bunga harian atau overnight. Yang selanjutnya yaitu teori paritas tingkat suku bunga. Teori paritas tingkat suku bunga menyatakan bahwa dalam sistem devisa bebas tingkat suku bunga di negara satu akan cenderung sama dengan tingkat suku bunga di negara lainnya. Setelah diperhitungkan perkiraan mengenai laju depresiasi mata uang negara yang satu terhadap negara yang lain, dari sini kita melihat bahwa hubungan dengan luar negeri mempunyai pengaruh terhadap perkembangan tingkat suku bunga di dalam negeri, karena Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem perekonomian terbuka. Oleh karena itu, dengan adanya sistem ini, maka kondisi perekonomian dalam negeri Indonesia mempunyai hubungan dengan luar negeri. Salah satunya adalah adanya pengaruh terhadap perkembangan tingkat suku bunga di dalam negeri. Yang selanjutnya yaitu variabel suku bunga sertifikat bank atau SBI.
Variabel suku bunga sertifikat Bank Indonesia atau SBI merupakan salah satu mekanisme yang digunakan Bank Indonesia untuk mengontrol kestabilan nilai rupiah. Dengan menjual SBI, Bank Indonesia dapat menyerap kelebihan uang primer yang beredar. Tingkat suku bunga yang berlaku pada setiap penjualan SBI ditentukan oleh mekanisme pasar berdasarkan sistem jelang atau laporan tahunan BI tahun 2005. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pergerakan di pasar keuangan atau valuta asing. Yang pertama yaitu masalah fundamental. Yang kedua, sentimen atau isu-isu yang terkini. Yang ketiga, faktor internal. Yang keempat, faktor domestik atau global. Untuk penilaian investor yang ingin melakukan investasi di dalam negeri. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 4 transaksi dalam penawaran valuta asing. Yang pertama yaitu penerimaan ekspor barang dan jasa. Yang kedua yaitu aliran modal masuk terdiri dari penerimaan hutang luar negeri baik di pemerintah maupun swasta. Yang ketiga yaitu penanaman modal asing dalam jangka pendek dan jangka panjang, kegiatan spekulasi. Yang terakhir yaitu intervensi valuta asing oleh bank sentral. Yang terakhir saya akan membahas tentang 2 alat analisis yang digunakan untuk memprediksi pergerakan nilai tukar. Yang pertama yaitu analisis fundamental. Yang kedua, analisis teknikal. Yang dimaksud dengan analisis fundamental yaitu yang menghubungkan data-data ekonomi secara empiris dalam bentuk tabel dan menganalisis pergerakan yang untuk membuat hubungan dengan pergerakan di pasar keuangan yang bersifatnya itu jangka panjang. Yang kedua, analisis teknikal. Analisis teknikal lebih menggambarkan pergerakan harga pasar dengan menggunakan berbagai macam tools yang bersifatnya itu jangka pendek seperti itu. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang perbedaan ekonomi jangka panjang dan jangka pendek dalam perubahan harga. Nah, menurut teorinya klasik, dalam ekonomi klasik, perekonomian jangka panjang ini yaitu tingkat harga akan berubah-ubah dengan cara menyesuaikan jumlah uang yang beredar dan permintaan uang di pasaran. Perubahan jumlah uang yang beredar tersebut menimbulkan perubahan-perubahan yang sebanding dengan tingkat harga. Sedangkan perekonomian jangka pendek menurut ekonomi klasik yaitu tingkat harga biasanya tetap pada nilai tertentu atau berdasarkan ekspektasi yang terbentuk sebelumnya dan dalam jangka pendek relatif tidak tanggap terhadap perubahan kondisi-kondisi perekonomian. Perubahan di tingkat harga bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor. Teori kuantitatif uang menyatakan bahwa pergerakan tingkat harga itu berhubungan langsung dengan penawaran uang. Dalam fluktuasi jangka pendek bisa juga berhubungan dengan faktor moneter, tetapi perubahan pada permintaan agregat dan penawaran agregat bisa juga mempengaruhi tingkat harga. Dalam jangka pendek, pergeseran permintaan agregat menyebabkan fluktuasi pada output barang dan jasa dalam perekonomian. Sedangkan dalam jangka panjang, pergeseran permintaan agregat akan mempengaruhi tingkat harga keseluruhan namun tidak mempengaruhi output. Selanjutnya yaitu biaya produksi jangka pendek, yaitu jangka waktu di mana perusahaan telah dapat menambah faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Faktor-faktor produksi tersebut yaitu jumlah tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan teknologi yang digunakan dalam proses produksi. Artinya seperti ini, ketika suatu perusahaan ingin menambah jumlah produksinya dalam rentan waktu tertentu, maka perusahaan harus rela untuk mengeluarkan biaya digunakan untuk faktor-faktor produksi dengan menambah faktor-faktor produksi tersebut. Penambahan tersebut bisa digunakan dalam semisal mau menambah jumlah tenaga kerja
ataupun menambah teknologi agar tepat sesuai dengan jangka waktu tertentu tersebut. Selanjutnya yaitu dalam produksi jangka panjang. Semua input yang diperlukan dalam produksi jangka panjang ini tidak ada yang tetap atau tidak dapat digunakan sebagai input tetap. Maka dalam konsep biaya jangka panjang, semua biaya dianggap sebagai biaya variabel atau variable cost. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat menambah semua faktor-faktor produksi yang akan digunakan oleh perusahaan. Semisal kayak jangka panjang ini itu perusahaan bisa saja menambah jumlah kapital dalam menambah produksinya seperti itu. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai tingkat harga dan nilai tukar. Di sini terdapat rumus yang menunjukkan bagaimana tingkat harga tergantung pada tingkat bunga, output real, dan supply uang domestik, di mana rumus tersebut yaitu P sama dengan M pangkat S I L dalam kurung RY. Salah satu prediksi terpenting dari persamaan di atas untuk P adalah hubungan antara tingkat price suatu negara dan jumlah uang yang beredar. Sedangkan M pangkat S yaitu peningkatan jumlah uang yang beredar suatu hitungan menyebabkan peningkatan secara proporsional pada tingkat harganya. Jika misalnya jumlah uang yang beredar 2 kali lipat atau menjadi 2M pangkat S, tetapi output dan tingkat bunga tidak berubah, tingkat harga juga harus berlipat ganda menjadi 2P untuk mempertahankan keseimbangan dalam pasar uang. Kemudian yang selanjutnya yaitu efek jangka panjang dari perubahan pasokan uang. Teori perubahan dalam penawaran uang tidak mempengaruhi nilai-nilai jangka panjang dari bunga atau output real. Cara terbaik untuk memahami efek jangka panjang dari pasokan uang terhadap tingkat bunga dan output adalah dengan berpikir pertama tentang perubahan mata uang, di mana pemerintah negara mengganti unit mata uang nasional. Misalnya, pemerintah Turki mereformasi kewajibannya pada tanggal 1 Januari 2005 hanya dengan mengeluarkan lira Turkish baru masing-masing setara dengan 1 miliar Turki yang lama. Efek dari reformasi ini adalah menurunkan jumlah unit mata uang yang beredar dan semua harga lira menjadi 1/1 juta dari nilai lira lama mereka. Tetapi redefinition unit moneter tidak berpengaruh pada output real, tingkat bunga, atau harga relatif barang. Semua yang terjadi adalah perubahan satu shoot dalam semua nilai yang diukur dalam lira. Keputusan untuk mengukur jarak dalam setengah mil daripada mil akan memiliki efek yang sama kecilnya terhadap variabel ekonomi real, seperti keputusan pemerintah Turki untuk memotong 6 nol pada setiap akhir besarnya diukur dalam hal uang. Peningkatan pasokan mata uang suatu negara memiliki efek yang sama dalam jangka panjang dengan reformasi mata uang. Penggandaan jumlah uang yang beredar misalnya memiliki efek jangka panjang yang sama dengan reformasi mata uang, di mana setiap unit mata uang diganti oleh 2 unit mata uang yang baru. Dengan demikian, kita dapat menarik kesimpulan berikut dari persamaan di atas, yaitu peningkatan permanen dalam jumlah uang yang beredar menyebabkan peningkatan proporsional dalam nilai jangka panjang tingkat harga. Khususnya jika ekonomi pada awalnya penuh dengan lapangan kerja, peningkatan permanen dalam pasokan uang pada akhirnya akan diikuti oleh kenaikan tingkat harga secara proporsional. Yang selanjutnya yaitu bukti empiris tentang persediaan uang dan harga. Dalam melihat data aktual tentang uang dan harga, kita seharusnya tidak mengharapkan untuk melihat hubungan proporsional yang tepat selama periode panjang. Sebagian karena output, tingkat bunga, dan agregat fungsi permintaan uang real dapat berubah karena alasan yang tidak ada hubungannya dengan persediaan uang.
Output berubah sebagai akibat akumulasi modal dan kemajuan teknologi. Misalnya, komputer yang lebih canggih dan perilaku permintaan uang dapat berubah sebagai akibat tren demografis atau inovasi keuangan, seperti fasilitas transfer tunai elektronik. Selain itu, ekonomi aktual jarang berada dalam posisi keseimbangan jangka panjang. Meskipun demikian, kita harus mengharapkan data untuk menunjukkan hubungan positif yang jelas antara jumlah uang beredar dan tingkat harga. Dapat dilihat pada gambar kurva di samping, yaitu bahwa data mengkonfirmasi hubungan jangka panjang yang kuat antara pasokan uang nasional dan tingkat harga nasional yang diprediksi oleh teori ekonomi. Rata-rata pertumbuhan uang dan inflasi di negara-negara berkembang dari tahun ke tahun, yaitu dari tahun 1987 sampai tahun 2006. Bahkan dari tahun ke tahun ada hubungan positif yang kuat antara rata-rata pertumbuhan jumlah uang yang beredar dan inflasi. Baik, selanjutnya yaitu tingkat harga dan nilai tukar dalam jangka panjang harga. Harga mata uang domestik dari mata uang asing adalah salah satu dari banyak harga dalam perekonomian yang melihat peningkatan pasokan uang dalam jangka panjang. Anda berpikir lagi tentang dampak reformasi mata uang. Anda akan melihat bagaimana nilai tukar bergerak dalam jangka panjang. Peningkatan permanen dalam jumlah uang beredar akan menyebabkan depresiasi mata uang jangka panjang yang proporsional terhadap mata uang asing. Demikian pula, penurunan persediaan uang dalam jumlah kecil menyebabkan apresiasi jangka panjang yang proporsional terhadap mata uangnya terhadap mata uang asing. Selanjutnya yaitu pengaruh kebijakan moneter dalam jangka pendek dan jangka panjang. Kebijakan moneter merupakan kebijakan bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Kebijakan moneter adalah semua upaya atau tindakan bank sentral dalam mempengaruhi perkembangan variabel moneter seperti uang beredar, suku bunga kredit, dan nilai tukar untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Kebijakan moneter adalah keberadaan uang dalam sebuah perekonomian, memberikan arti yang terpenting ketidakadilan dari alat tukar yang diakibatkan adanya instabilitas nilai tukar yang mengakibatkan perekonomian pada titik keseimbangan. Dari sejumlah literatur dijelaskan mengenai hubungan antara jumlah uang beredar, inflasi, dan output adalah dalam jangka panjang. Hubungan antara pertumbuhan uang beredar dan inflasi sangat tinggi atau memiliki hubungan erat. Sementara itu, hubungan antara pertumbuhan uang dan inflasi dengan pertumbuhan output real mungkin mendekati nol atau hampir bisa dikatakan tidak memiliki hubungan. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam jangka panjang, kebijakan moneter hanya berdampak pada inflasi dan tidak banyak pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi real. Sedangkan jangka pendek, kebijakan moneter ekspansif dapat mendorong kegiatan ekonomi yang sedang mengalami resesi yang berkepanjangan. Sebaliknya, kebijakan moneter kontraktif dapat memperlambat laju inflasi yang umumnya terjadi pada saat kegiatan ekonomi sedang mengalami peningkatan. Selanjutnya yaitu exchange rate overshooting. Overshooting nilai tukar dapat terjadi ketika nilai tukar menyesuaikan lebih cepat daripada barang dan jasa. Don Bush memperlakukan nilai tukar sebagai jam variabel, di mana nilai tukar menyesuaikan dengan cepat terhadap gangguan perekonomian. Sedangkan variabel lainnya seperti output, harga, dan suku bunga bersifat sluggish, yaitu penyesuaiannya lambat hingga nyaris tidak bergerak. Don Bush memperluas versi perfect capital mobility dari Mundell Fleming. Don Bush memasukkan ekspektasi nilai tukar untuk menjelaskan volatilitas dalam nilai tukar dan memasukkan unsur dinamis. Yang terakhir yaitu kriteria dari model Dorbush ialah harga yang tinggi pada jangka pendek. Overshooting model
menyangkut proses penyesuaian dalam nilai tukar dan harga yang tidak bergerak dalam tingkat kecepatan yang sama. Misalkan terjadi ekspansi moneter. Ekspansi moneter kebijakan moneter dalam jangka pendek menyebabkan suku bunga turun. Penurunan suku bunga ini dengan secara mendorong penyesuaian dalam nilai tukar. Tapi harga menyesuaikan secara bertahap. Dalam merespon goncangan terhadap perekonomian, nilai tukar akan overshooting terhadap tingkat equilibrium baru. Pertama-tama, nilai tukar akan pindah ke tingkat di atas equilibrium, lalu akan secara bertahap kembali ke keseimbangan jangka panjang. Baik, mungkin itu saja pembahasan materi pada pertemuan kali ini. Kami dari kelompok 5, jika ada kesalahan atau kalimat yang salah, mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan atau ada yang perlu didiskusikan, dipersilahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.